سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Haqqah. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan ketika di padang mahsyar nanti ada dua kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Jadi kita sudah menceritakan kelompok kanan adalah seorang pemuda, sebagai sampel di sini disebutkan, dia menerima catatan sebelah kanan. Ini dimaknai secara makna hakiki atau makna majazi, Pak. Makna sebenarnya atau sebagai ikram, penghormatan. Jadi itu simbol saja, kanan itu simbol. Ketika dia menerima catatan dia sudah mengatakan, Pak, saya sudah yakin inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah yakin kalau saya nanti menerima catatan seperti yang sudah saya prediksikan. Ya, ini pemuda ini, Pak. Sehingga dia menampakkan kepada semua orang kalau catatannya itu baik. Kemudian kita belum habis lagi pada kelompok yang pertama. Ya, ini sedikit lagi, Pak. Kelompok yang pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kelompok yang pertama. Sebelum kita masuk kelompok yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi kita kalimat ini ayatnya agak panjang, kita potong-potong dulu biar mudah kita pahami. Kulu washrabu. Jadi bagi orang yang catatan sebelah kanan yang diberikan penghormatan oleh Allah, mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu Allah mengatakan kulu washrabu. Makan dan minumlah kamu. Hani'an. Hani'an artinya sesuka hatimu. Sebagai balasan, sebagai pahala. Bima aslaftum. Aslaf ini berasal dari kalimat salaf. Salaf itu dulu. Dulu itu bagaimana? Dulu kamu berpuasa, dulu kamu patuh kepadaku, dulu kamu terikat dengan perintahku, terikat dengan laranganku, sekarang tidak terikat lagi. Ya, ini di dalam surga. Ini makna kulu washrabu, itu mencakup bukan makan minum saja. Jalankan apa saja keinginanmu di dalam surga. Ini makna kulu washrabu. Ini maknanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Makan minum adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan di dalam surga. Kita mau makan, mau minum dan lain apa saja. Maka ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Salah satunya adalah kulu washrabu hani'am bima aslaftum. Jadi dulu kalau kamu sekarang makan minum karena kalian dulu berpuasa. Kalian sekarang boleh berbuat apa saja, dulu kalian terkekang, kata Allah. Dulu terikat. Berbeda dengan orang kafir, ya, Pak. Jadi orang kafir itu dulu tidak terikat, dia apa saja dia lakukan. Tetapi ketika nanti masuk ke neraka sudah terikat dia. Arti terikat tidak boleh berbuat apa-apa lagi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Aslaftum ini bima amiltum, apa yang sudah kalian lakukan. Apakah puasa, apakah salat, apakah ibadah sunnah, apakah tahajud, apakah kita haji dan umrah dan lain sebagainya. Jadi balasannya itu didapatkan nanti di dalam surga. Ini kelompok pertama. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua. Ya. Kelompok yang kedua, wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Ya. Ini kelompok yang menerima catatan itu dari tangan kiri, sebelah kiri. Ini sama juga pemahaman seperti kita memahami sebelah kanan. Bisa makna sebenarnya, bisa makna majazi.
Makna sebenarnya apa? Dia memang menerima catatan dari sebelah kirinya. Bahkan di ayat lain min wara'i dhuhurihim, dari belakang punggungnya. Ini satu. Yang kedua makna majas. Arti makna majas bukan makna sebenarnya. Ini sebuah kalimat yang menunjukkan kepada ihanah. Ihanah itu apa? Mencela, mencaci, merendahkan, at-tadlil, ya. Jadi makanya kanan kiri itu adalah sebuah simbol untuk menghina seseorang. Kamu menerima catatan dengan sangat hina sekali. Ya, ini masuk kiri sini, Pak. Tapi ada pemahaman yang pertama memang dengan tangan kiri. Satu lagi apa? Dengan kehinaan. Ya. Kelompok ini fayaqul, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laita, laita itu adalah sebuah kalimat tamanni, Pak. Tamanni itu sesuatu hal yang diharapkan tapi tidak mungkin terjadi. Ya, Pak. Apa kata mereka? Ya laitani lam uta kitabiyah. Lebih bagus tidak usah engkau kasih catatan, saya sudah tahu catatan itu apa ya Allah. Tidak usah engkau berikan catatan dan saksi, saya sudah tahu. Saya sudah tahu kemana akan kau bawa saya. Saya sudah tahu apa yang sudah saya lakukan masa lalu itu saya ya Allah. Jadi tidak perlu kasih kitab pun saya sudah tahu. Ya. Ini maksud lam laitani lam uta kitabiyah. Kita sudah membahas juga kitabiyah, hak itu adalah hak lil waqfi. Sebagian mengatakan hak li tahrikil ya, hak untuk wakaf. Satu lagi hak untuk membariskan ya. Maka sebenarnya kitabi, maka ditambah hak wakaf sehingga menjadi kitabiyah, atau hak li tahrikil ya, hak untuk membariskan ya. Kalau tidak ada hak, ianya tidak nampak barisnya, Mbak. Tidak nampak barisnya. Tidak bisa kitabiyah, tidak bisa. Kitabi menjadi kitabiyah. Ya, beda dengan ini nanti. Lakum dinukum waliyadin. Ya, maka ada yang membaca walidin. Ya, Mbak. Jadi amalmu amalmu, amalku juga amalku, kata ini, Mbak. Lakum dinukum walidin atau waliyadin. Ya. Jadi ini laitani lam uta kitabiyah. Tidak perlu engkau berikan catatan, saya sudah tahu catatan saya bagaimana. Maka kitabi menjadi kitabiyah. Sama seperti mahiyah, mahi. Mahi itu apa dia? Mahiyah, mahadha, mahiyah, mahuwa. Sehingga ditambah dengan tak marbutah menjadi mahiyah. Pak, mahiyah. Artinya sama saja. Apa itu neraka hawiyah ya Muhammad? Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Walam adrima hisabiyah. Ya, ini saya butuh terjemahan. Kita ingin lihat bagaimana penerjemah menerjemahkan ayat ini, Pak. Ya, coba dibaca, Pak. Ya, ini menerjemahkan sesuai dengan terjemahan, sesuai dengan lafaz. Ini kalimat ini, ayat ini ijaz hazaf. Ijaz hazaf yang dihilangkan itu di dalam tafsir dimunculkan kembali, maka artinya nanti akan berbeda. Ya, coba ulangi lagi, Pak. Ya, ini ijaz hazaf. Ada yang dihilangkan di sini. Yang dihilangkan begini. Wala adri, walam adri ma hisabiyah, walam adri ma azuma hisabi. Saya tidak tahu sebegitu besarnya lagi dosa saya, ya Mbak ya. Yang saya tahu sekian dosa saya, 20%. Saya tidak tahu lagi, mungkin ada lebih besar lagi dosa saya. Nah, ini maknanya, Pak. Jadi ini ijaz hazaf. Jadi dimunculkan di dalam tafsir. Jadi maknanya ada kalimat yang dihilangkan di sini, tapi dihilangkan bukan berarti kita menambah ayat, tidak, Pak. Dimunculkan untuk bisa kita tafsirkan. Ma'azuma, begitu besarnya hisabiyah, dosa saya. Saya tidak tahu lagi lah sebesar apa dosa saya lagi. Yang saya tahu dosa saya mengupat orang lain, saya berbuat ini, saya berbuat curang, mungkin ada yang lebih besar lagi dosa saya. Atau dosa saya itu secara tidak sengaja, ya Pak. Secara tidak saya sengaja. Ini makna walam adri ma hisabiyah. Azuma hisabi, begitu besarnya dosa saya. Kenapa seseorang itu tahu? Ya, jadi seorang sudah tahu ketika dia di padang mahsyar apakah dibawa ke neraka atau ke surga, dia sudah tahu sebenarnya, Pak. Sehingga Allah mengatakan begini, pada hari ini kamu cukup dirimu sendiri
untuk menilai, ya nampak, apakah kamu itu masuk dalam surga atau dalam neraka. Cukup dirimu sendiri untuk menilai sejauh mana sudah perbuatan yang kamu lakukan. Ya nampak. Jadi Allah mengatakan cukup kamu saja, tak perlu saksi dan lain sebagainya. Dari mana seorang tahu? Ketika sakaratul maut. Dari situ saja sudah tahu nih, Pak. Kalau penghormatannya secara tidak baik, berarti dia akan digiring masuk ke neraka. Kalau penghormatannya baik, mencabut nyawa juga baik, dicabut dengan baik-baik, maka dia juga akan digiring ke tempat yang baik-baik juga. Jadi nikmat terus diberikan, nikmat ini berkelanjutan, ya, Pak. Berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan terkait satu sama lainnya. Kalau di ketika sakaratul maut tidak baik, maka juga hasilnya tidak baik. Inputnya tidak baik, outputnya juga tidak baik. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ini perlu kita terjemahan juga. Coba, Pak. Ini apa maksudnya? Ini terjemahannya sebenarnya tidak sama seperti yang ditulis di sini, Pak. Ini terjemahannya tadi sudah dipoles dengan tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan kalimat ya laitaha itu mengandung makna yatamannaunal mauta. Dia bercita-cita untuk mati saja, ya, Pak. Kenapa mati saja? Banyak kali dosa, ya, Pak. Dosa ini ada, dosa ini ada, dosa. Lebih baik saya mati saja, ya Allah. Napa mati mentang lu ni Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih bagus engkau matikan saja saya. Napa mati lun. Karena setelah bangkit di padang mahsyar hana mati lema, enggak ada mati lagi. Jadi makanya dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Ini versi tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi maka dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan kalimat ya laitaha bimakna yatamannaunal mauta. Dia bercita-cita untuk mati. Karena mati itu penyelesai masalah. Menurut dia ketika sudah mati, hana tak boleh, hana diazab, hana disiksa, ketenangannya, Pak. Maka kenapa seorang bunuh diri, Pak? Karena dia menganggap dengan bunuh diri itu selesai masalah. Dia nak tahu kalau setelah bermasalah lagi dia nak tahu, Pak. Yang jelas dia bunuh diri. Ini begitu juga. Dia karena dosa-dosanya dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, lebih baik saya mati saja. Dia bercita-cita untuk mati, ya, enggak bangkit-bangkit lagi. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kenapa minta dia untuk mati? Ya, ini ada berapa alasan, Pak. Seorang minta mati untuk apa? Ada alasan. Ma'aghna anni maliyah. Ini sebenarnya mali menjadi maliyah, hartaku. Ya, coba dibaca terjemahan lagi. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada. Ya. Inilah yang kata Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan begini. Ketika turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dan apapun yang dikerjakan semua celaka, Mbak. Orangnya ibunya celaka, ibu celaka, mandun celaka, Mbak. Ketika Abu Lahab tahu turunnya ayat itu, Abu Lahab mengatakan begini. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau benar yang diucapkan oleh Muhammad itu, saya akan masuk ke neraka, saya akan minta tolong kepada harta saya dan anak saya untuk menolong saya. Dijawab oleh Allah, tidak bisa. Ya, Pak. Kamu dan hartamu dalam neraka saya masukkan, kata Allah. Hartamu tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu. Ya, Pak. Inilah maknanya ma'aghna anni maliyah. Jadi katanya menyolot harta hanya tolong katanya, kecuali harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, kemudian kita wakafkan, itu yang bisa menolong kita. Yang lain tidak bisa menolong. Maka kata Imam Al-Ghazali begini dalam kitab Ihya Ulumuddin, bodoh sekali manusia itu. Bodoh sekali manusia itu, kata beliau. Kenapa bodoh? Dia mengumpulkan harta puluhan tahun lamanya, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Kan bodoh nanti, Pak. Ya, bodoh. Sudah dia dapat harta banyak, kemudian dia tinggalkan begitu saja, meninggal dunia. Kan meninggalkan harta begitu saja. Jadi artinya ketika kita meninggal, dalam hitungan dalam hitungan hari saja 12 jamnya kita mau lang kubur katanya, Mbak. Yang paling trip, Mbak. Kita mau lang kubur, Mbak. Hanali. Artinya kematian itu memisahkan kita dengan dunia, memisahkan kita dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan anak, famili, keluarga dan lain sebagainya. Maknanya kalau kita memang orientasi dunia itu ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, berarti rugi, Pak. Rugo, Mbak. Kenapa? Karena kehidupan itu bukan di dunia saja.
kita akan melanjut pada kehidupan yang lain. Maka dia mengatakan di sini, ma aghna anni maliyah, harta saya tidak bisa menolong saya. Termasuk harta di sini adalah anaknya yang bukan anak saleh, Pak. Anak lun haji tolong lun, bahkan dihujat lun ni Pak. Harta saya tidak bisa menolong saya, bahkan harta saya mengejar-ngejar saya di padang mahsyar. Itulah ular yang namanya akra. Ular akra. Jadi ular, orang yang bakhil tanpa dia menyadari, dia secara tidak dia sadari, dia sudah dengan bakhilnya sudah memberikan makan kepada seekor ular, yang ular itu akan mengejar dia nanti di padang mahsyar, Pak. Tidak dia sadari, Pak. Makanya ketika dikejar oleh ular itu, pemuda ini bertanya, man anta, kamu siapa? Ular ini menjawab, ana maluka wa dzakhiruka. Saya adalah hartamu dan saya adalah maluka, hartamu dan pembendaharaanmu yang kamu simpan. Dulu kamu sayang kepadaku, kamu jaga saya. Sekarang saya menjaga kamu, kata ular tadi, Pak. Menjaga bagaimana? Dia terus mengejar, Pak. Dan dia lilit pemuda ini, ditarik mulutnya satu ke kanan, satu ke kiri sehingga terbelah menjadi dua. Dikejar lagi, dia tarik lagi, nyangkep tapi, Pak. Ya. Ini makna ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya, sekarang kita lihat di terjemahannya lagi. Coba dibaca lagi, Pak. Apa maksud kekuasaanku? Sudah hilang kekuasaanku dariku. Maksudnya, hujah saya tidak diterima lagi oleh Allah. Sudah habis cara saya supaya tidak masuk ke neraka, tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari tersenyum. Ditanya oleh sahabat, kenapa tersenyum ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tahu nggak kalian? Nanti di padang mahsyar ada seorang pemuda berani berdebat dia dengan Allah. Padahal sudah tahu dia berdosa. Berani berdebat, dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat ini, tidak pernah berbuat itu. Bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini catatanmu, catatan dari sebelah kiri, Pak. Tadi kan dua makna tadi, Pak. Yang pertama memang dari sebelah kiri, yang kedua sebagai al-ihanah, untuk mencaci maki dia, Pak. Ya, untuk menghinakan dia. Ketika itu apa kata pemuda ini? Ini catatan ini hoax ya Allah. Tidak betul ya Allah, hoax. Ya. Masa saya buat kejahatan banyak sekali? Saya kan buat kebaikan selama ini. Jadi kamu tidak percaya pada catatan? Tidak percaya saya pada catatan ini ya Allah. Ya, nih, Pak. Oh, bagaimana dengan dua malaikat yang mencatat kamu, kebaikan kamu? Lebih-lebih lagi ya Allah. Itu dua malaikat itu tidak senang sama saya. Ketika saya buat kebaikan ditulis sedikit. Ketika buat kejahatan ditulis banyak. Tidak adil itu, tidak percaya saya itu. Zalim itu ya Allah. Dua sudah. Yang ketiga, bagaimana dengan Lauhul Mahfud? Sudah tercatat semua di situ. Itu lebih zalim lagi. Saya belum berbuat sudah dicatat di situ di Lauhul Mahfud. Sebelum saya masuk neraka sudah ada dalam catatan saya masuk. Lebih zalim lagi ya Allah. Kemudian Allah bertanya, sekarang kamu percaya sama siapa kamu? Malaikat hafadzah begitu. Malaikat hafadzah menyaksikan kamu berbuat maksiat. Tak percaya juga ya Allah. Kamu percaya sama siapa, kata Allah? Saya percaya a'tamid ala nafsi. Saya percaya kepada diri saya sendiri. Oh boleh, kata Allah. Kalau kamu percaya kepada diri kamu sendiri, sekarang saya akan tanya kepada anggota tubuhmu. Ya silahkan saja, kata dia. Akhirnya apa, anggota tubuhnya ngomong. Waktu anggota tubuhnya ngomong, dia mengatakan, kenapa kamu bersaksi untuk Tuhanmu seperti itu? Anggota tubuh mengatakan, antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allah membuat saya ngomong, ya Allah menciptakan saya dan membuat saya bisa ngomong. Maka saya terus memberikan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kamu lakukan. Tetapi ngomong tangan itu kan berbeda, tidak mesti keluar suara, Pak. Tidak mesti keluar suara. Jadi artinya nggak mesti keluar suara, bisa saja dengan isyarat-isyarat. Seperti rambu-rambu lalu lintas itu, Pak. Lampu merah, lampu hijau, lampu merah, hijau, kuning, Pak. Hanai pegah lampu merah, nedang, Pak. Hanai pegah dang, Pak. Merah saja dia, Pak. Cuma kita isyarat, dang ya, Pak. Ketika hijau nggak ada jak bakal bacut, nggak ada, Pak. Kita lihat ke hijau. Bahkan kalau hijau dah lewat lagi dia, Pak. Ya, jadi artinya Pak, itu isyarat. Tangan itu begitu juga diberikan isyarat untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam kaidah nahwu, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dikatakan kalam, kalimat itu sesuatu yang keluar dari mulut yang tersusun secara sistematis, ya, Pak. Itu kalam namanya, yang keluar dari mulut. Ini kalau di akhirat tidak berlaku ini, Pak. Tidak berlaku. Bahkan di dunia pun tidak berlaku juga. Bagaimana tidak berlaku?
Perkataan itu, kalimat itu nak mesti keluar dari mulut. Bisa saja dengan isyarat tangan, bisa saja dengan isyarat anggota tubuh dan lain sebagainya. Makanya ghibah itu ada dua. Yang pertama ghibah dengan mulut, si fulan begini, si fulan begini. Yang kedua ghibah dengan isyarat. Bagaimana dengan isyarat? Isyarat ni Pak. Dengan isyarat ni Pak. Jadi juk babah, juk jaruk. Kita sudah ghibah ya Pak. Nanti dikatakan kamu sudah tidak, saya tidak ngomong macam-macam, cuma saya tunduk-tunduk saja. Ini ghibah je Pak. Wailul likulli humazah lumazah. Maka humazah itu ghibah dengan mulut, lumazah ghibah dengan tangan ya Pak. Seorang yang enggak senang dengan pimpinannya ketika pimpinannya masuk menyogokkan rekam ligau ya Pak. Menyok-tunyokkah anak bupu tunjuk. Ya Pak. Jadi arti apa? Ya pekek katnya ni Pak. Ini juga namanya ghibah ya. Kita lanjutkan. Inilah sultaniyah Pak. Atau ada yang mengatakan makna sultaniyah itu bukan hujah. Artinya, dulu saya hebat, sekarang tak hebat lagi. Dulu saya dikawal, saya dibuat ini, dibuat itu spesial. Sekarang tak lagi, Pak, tak lagi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu dengan itu satu-satu. Tak ada pengacara, tak ada pengawal, tak ada ajudan dan lain sebagainya. Kamu sendiri-sendiri ketemu dengan saya, kata Allah. Ya, Pak. Tak ada pengacara-pengacara. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang itu menghadap Allah, dia takutnya luar biasa di padang mahsyar. Kalian ni Pak, ini kalian. Dia melihat sebelah kanan, malaikat bertanya, siapa yang kamu lihat? Saya melihat mungkin ada teman-teman saya yang bisa menolong. Hanaji tolong drone. Dia sibuk dengan perbuatannya sendiri. Kamu harus mempertanggungjawabkan di depan Allah. Ikan dalam lahwi Pak. Dia ingin mencari pengacara atau siapa saja. Enggak ada. Kamu mau cari siapa kamu? Mereka sibuk dengan kejahatannya sendiri, sibuk dengan kebaikannya sendiri. Akhirnya dia menatap ke depan Pak, dengan mata kosong. Yang dia tatap apa? Dia inna sami'na wa absarna farji'na na'mal salihan. Kami mendengar, kami melihat. Mendengar apa? Ada yang mengatakan sebagian mendengar letupan neraka itu Pak. Suara api neraka, letupan neraka kami dengar ya Allah. Dan kami lihat bagaimana kondisi di padang mahsyar ini ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami sebentar saja, kami mau beribadah. Tak bisa kata Allah. Anjir lihat apa ni ibadah lo mai? Seorang sudah lahir dari kandungan ibunya. Mungkin dia mau ngelak? Tak mungkin Pak. Seorang sudah pendidikannya sudah S1, S2. Mungkin dia masuk TK. Lo menghuyat temung TK lo. Hancur Pak penina. Itulah lah juga. Puyak temung TK lo. Ini hidup itu berjenjang. Tak bisa track lagi ke belakang. Kalau ingin beribadah, beribadah terus sekarang. Mek preh-preh le untuk teater. Pegang laju jino Pak. Ya. Ini makna sultaniyah. Jadi sultaniyah itu bisa dua. Yang pertama, hujah saya tidak diterima oleh Allah. Yang seperti tadi Pak. Ketika berhujah ini, tangan mengatakan, tidak ya Allah, saya buat maksiat. Tidak ya Allah, saya mengambil punya orang lain. Kata mata yang dia katakan tidak benar ya Allah. Saya setiap hari mata ini saya melihat maksiat ya Allah. Nyan Pak. Hidup buka terpulih Pak. Bukan itu saja. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi tuhaditsu akhbaraha di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa makna tuhaditsu akhbaraha? Al-ardu aturabu. Semuanya Pak. Tanah yang kita injak. Al-ardu bumi, tanah, bumi yang apa? Tiang-tiang ini menjadi saksi Pak. Kemudian sajadah ini menjadi saksi kalau kita salat subuh berjamaah di sini tadi Pak. Jadi makanya kenapa seorang itu setelah selesai salat fardu dia pindah ke tempat lain. Kenapa? Supaya ada waktu itu ada dua saksi yang menyaksikan kalau dia salat di tempat itu. Ya. Jadi makanya yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Jadi al-ardu at-turabu semuanya menjadi saksi. Si fulan ada salat, si fulan ada beribadah. Ya. Ini makna sultaniyah yang pertama. Sultaniyah yang kedua, dulu dia hebat, sekarang tak hebat lagi. Pun hebat demah hebat. Kalau cuma hebat di dunia berarti rugilah Pak. Untuk apa? Kehidupan dunia kan cuma sebentar saja. Cuma berapa tahun? 50, 60, 70 tahun. Saya hebat. Hebat berapa tahun cuma? Cuma 70 tahun hebatnya Pak. Cuma sekian tahun hebat. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kamu ketika Abu Lahab, Abu Jahal macam-macam, kamu tenang saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan mati juga dia kata Allah. Mati juga dia. Berapalah umur dia, panjang umur dia. Maka dia akan mati juga. Kan tak ada orang yang umat-umat pada masa Nabi Muhammad 100 tahun, enggak ada ya Pak ya. Paling-paling berapa? 70, 60 segitu Pak. 80 nyampe dua ya Pak. Artinya apa? Kehidupan itu kan terbatas ya. Kehidupan ini terbatas. Ini makna sultaniyah.
Artinya sudah habislah kekuasaanku, tidak ada apa-apa lagi yang aku miliki. Setelah itu apa? Ya, khudhuhu faghulluhu. Coba dibaca. Sudah. Ini menandakan Allah tidak akan memasukkan dulu seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui dosanya. Tidak ada orang yang ini golom jelas dimasukkan langsung. Tidak. Orang ini harus mengakui dulu dosanya baru dimasukkan ke neraka. Beda dengan kita. Kita kalau di dunia, mau salah tidak salah kita mau ngelaju. Oh malun hana talah bayar pengacara. Hana tak mau ngelai. Tak mau ngelai. Ini ingat di akhirat. Setelah dia mengakui dosanya baru dimasukkan. Kita coba datang ke penjara. Kita tanya. Bapak Kibam. Hana talah lun. Hana talah Kibam. Hana salah lun, yang salah tipulan ni Pak. Hana salah lun. Tapi ketika di neraka tanya, kenapa kamu masalahkakum fi sakar? Kenapa masuk neraka? Kamu hana semayang. Dijawab Pak. Kenapa? Karena seketika dia akan masuk dia mengakui dosa-dosa semuanya, diakui Pak. Baru dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia kan tidak. Apa salah hana salah tak mau je Pak. Nanti dah bakal ada akan salah lun, yang salah tipulan. Lun kan cuma teken mentong, yang pajuh tipulan ni Pak. Hana lemah jauh lon ni Pak. Jadi kamu dawal je Pak. Tapi ketika masuk ke neraka harus mengakui juga. Mengakui dulu. Mana pengakuannya? Itulah ini Pak. Halaka'anni maliyah. Harta saya tidak bisa menolong saya. Halaka'anni sultaniyah. Hujah saya tidak diterima lagi oleh Allah. Betul yang dikatakan ini. Betul yang saya sudah berbuat zalim. Baru dimasukkan ke neraka. Bagaimana proses masuk ke neraka? Satu orang itu ditangani oleh banyak malaikat. Bukan satu malaikat. Ya, baik talah ni Pak. Kita nanti sebagian mengatakan begini, ketika dicabut nyawa, yang mencabut nyawa kan malaikat Israel. Oh malaikat Israel fitnah orang bangah. Ketika dia nak cabutnya kan pakai pelung ke dihilam. Ini lom pakai pelung ke dihilam. Kahek ganyan Pak. Malaikat ketika ingin mencabut nyawa kita turunnya berkelompok-kelompok. Ya ni Pak, berkelompok. Bahkan malaikat ini ada dua kelompok. Ada kelompok naziat, ada kelompok nasyitat, dua kelompok. Kelompok naziat berarti wan naziat berarti jamak banyak al-malaikah, banyak malaikat. Kelompok ini mencabut nyawa seorang yang tidak taat dan patuh kepada Allah. Kelompok malaikat nasyitat adalah kelompok malaikat yang mencabut nyawa seorang yang saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Pak, ini nasyitat. Satu lagi naziat. Baik dah fikir tidak Pak. Jamun dah berah kena bina Pak. Malaikat jino tinggal tekan tombol. Apa tekan tombol ni Pak? Tekan tombol meninggal dia. Tekan tombol meninggal. Kipai tekan tombol ni Pak. Memang betul-betul turun malaikat ni Pak. Malaikat betul-betul turun. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Oh pakai panurung ramai dah di dunia ini. Dalam satu detik itu hampir jutaan orang meninggal. Jutaan juga malaikat yang turun Pak. Ya. Ini satu orang kita saja ada 10 malaikat dalam tafsir Ibnu Abbas. 2 malaikat pencatat, 8 malaikat hafadah. Itu belum lagi malaikat-malaikat yang di langit Pak. Belum lagi malaikat-malaikat yang menurunkan rezeki dan lain sebagainya. Itu baru malaikat menjaga kita di dunia Pak. Ditambah lagi ketika di padang mahsyar, itu malaikat ketika langit itu malaikat turun dari langit Pak. Jumlah malaikat di langit 10 kali manusia yang ada di padang mahsyar. Itu. Jumlah malaikat di langit kedua 10 kali jumlah malaikat di langit pertama. Kalau manusia contoh 10, maka malaikat yang di langit pertama yang turun adalah 100 malaikat. Kemudian malaikat yang lain kedua 10 kali dari 100 tadi Pak. Artinya 1000 ya Pak. Itu 10 kali lagi 10.000. Kemudian 1 juta, 100 juta dan lain sebagainya. Jadi 10. Kan lebih banyak lagi malaikat dengan manusia. Jadi manusia ini ditangani oleh banyak malaikat. Mana buktinya? Ya kita bukti sekarang. Di dalam kajian Nahu, ketika mendapatkan kalimat khudhuhu faghulluhu, perhatikan kalimat waw di situ. Ini waw ini ya dulu alal jamak, bentuk jamak. Jamak itu banyak. Artinya Allah menyuruh kepada kelompok malaikat khudhuhu, bawa dia. Ha neme ya Allah, lam neraka ha lain dema kata Allah. Khudhuhu faghulluhu. Ghullun itu apa? Ghullun itu rantailah dia. Kan kita tidak tahu rantai bagaimana. Apakah begini yang urung drop di KPK ya Pak? Apakah begini? Apakah di setelah dirantai buah kitab ino bek deh Pak gap ya Pak? Ya, memang kitab. Memang buku bek deh. Kok kayak debu ya Pak? Memang buku lah Pak. Apakah begini atau bagaimana ya Pak?
Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Pertama diikat dulu dia ke belakang tangannya. Setelah itu sisanya dimasukkan ke dalam mulut. Setelah masuk ke dalam mulut dikeluarkan melalui duburnya, Pak. Setelah sisa melalui dubur dililitlah seluruh tubuhnya dengan rantai. Maka ketika dia jalan itu badannya dirantai semua, Pak. Sampai tangannya dirantai. Akhirnya apa? Ada rantai sisa di belakangnya. Dia jalan terus, Pak. Jadi artinya jalannya itu terganggu dengan rantai yang ada di tubuhnya. Dia tidak bisa lari, tidak bisa apa-apa. Maka dia jalannya setapak-setapak menuju neraka, ya, Pak. Ini makna khudhuhu faghulluhu. Ambillah satu orang ini, kamu selesaikan dia, kata Allah. Rantai dia dan kamu bawa dia. Ambil dia, rantai dia dan bawa dia. Sekarang kita buktikan, Pak. Kalau manusia masuk ke dalam neraka dengan rantai. Ini ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika itu Imam Malik meriwayatkan hadis ini. Ketika seorang pemuda di dalam neraka dia berteriak, memanggil nama Allah. Ya, Pak. Maknanya begini, ketika dalam neraka dia memanggil nama, direspon oleh Allah, Pak. Dalam neraka direspon. Belum dalam surga, Pak. Belum di dunia, Pak. Kita kalau di dunia bermasalah panggil nama Allah, Pak. Langsung direspon. Tapi ada beberapa etikanya, Pak. Etikanya. Pemuda ini, ketika itu pemuda ini memanggil nama Allah. Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Hai itu hendak, Pak. Sudah ribuan tahun dia di neraka, Pak. Akhirnya dia entah bagaimana dia pikir, dia sempat-sempatnya memanggil nama Allah. Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Ketika itu Allah memanggil malaikat. Wahai malaikat, ada yang sedang memanggilku dari dalam neraka. Coba kamu ambil dia. Ini juga membuktikan kalau neraka itu luas sekali, Pak. Ini baru neraka untuk pemuda ini. Neraka itu kan banyak sekali pintu-pintunya, Pak. Pintu pertama ada 70.000. Pintu yang 70.000 itu dibuka 70.000 lagi. Dibuka 70.000 lagi. Itu baru jahanam saja. Belum ladha lagi, belum sa'ir lagi. Akhirnya pemuda ini dicari oleh malaikat, Pak. Neraka pemuda itu sudah kosong. Malaikat putar-putar dalam neraka, Pak. Apa kata malaikat? Ya Allah, ada orang, enggak ada orang di situ, ya, Pak. Malaikat perlu kita ketahui, Pak. Kalau mengepakkan kedua sayapnya itu memenuhi langit dan bumi. Maknanya neraka yang dihuni oleh pemuda tadi seluas langit dan bumi, Pak. Bahkan lebih luas lagi. Sehingga malaikat terbang dari timur ke barat tidak ketemu dengan pemuda ini. Apa kata malaikat? Tidak ada orang di situ, ya Allah. Ada, kata Allah. Coba kamu cek lagi. Dicek lagi, Pak. Tidak ada orang, ya Allah. Allah mengatakan, coba kamu lihat sebuah batu besar, kata Allah. Kamu angkat batu besar itu. Di bawah batu besar itu ada seorang pemuda yang sedang dililit oleh ular, Pak. Ya. Kamu ambil bawa dia kemari. Diangkat batu besar itu oleh malaikat, Pak. Ketika itu dijumpai ular. Ular itu dia tarik oleh malaikat sehingga dilihat pemuda ini terlilit dengan rantai, Pak. Ya, terlilit dengan rantai. Makanya sudah dililit dengan rantai, dililit lagi dengan ular, setelah itu ditimpa lagi dengan batu besar, Pak. Sehingga dilepaskan rantainya itu dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kamu memanggil saya tadi, ya? Iya, ya Allah. Kenapa kamu panggil saya? Apa kata pemuda ini? Saya sudah ribuan tahun, ya Allah, dalam neraka. Ya Allah. Tidak, kata Allah. Kamu dulu kenapa membangkang kepadaku? Kenapa tidak mau mendengarku? Kembali lagi ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya panjang itu, Pak. Pemuda ini apa? Dia balik ke neraka, Pak. Dia tahu Allah Maha Pengampun. Dia tahu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia balik lagi, Pak. Ya Hanan, Ya Hanan, ini, Pak. Allah mengatakan, kamu mau apa lagi kamu? Apa kata pemuda? Saya tahu engkau sifat Hanan, ya Allah. Engkau mengasihani saya sebagaimana seorang ibu mengasihani anaknya. Saya minta kasih sayang engkau, ya Allah. Tidak, kata Allah. Kembali ke neraka. Akhirnya pemuda ini dia tahu, Pak. Kalau ngulang-ulang berapa kali, insya Allah Allah itu akan memberikan kasih sayangnya. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Ya Hanan, Ya Manan, dia ulang. Akhirnya apa kata Allah? Kamu sudah berapa kali kamu panggil nama saya? Sekarang wahai malaikat, tolong engkau mandikan dia. Dan engkau sebagai saksi. Dia akan saya masukkan ke dalam surga bukan gara-gara amal ibadahnya. Itu mayang tan, patuh tan, tapu-tapu tan. Ini gara-gara rahmatku wahai malaikatku. Dia memanggil terus namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dimandikan pemuda ini. Setelah dimandikan, apa kata Allah? Idhab ilal jannah. Pergi ke surga sekarang. Di tengah perjalanan ketika dia jalan, malaat jannah, surga sangka penuh sang. Karena kapling-kapling, ya, Pak. Kayak pegang kapling ini, pegang ini. Karena ribuan tahun sudah dia tidak masuk dia di neraka, Pak. Sebelum dia masuk pintu surga, dia balik. Apa kata dia? Ya Allah, surga ka penuh, ya, Pak. Allah mengatakan hana penuh, tamang laju. Dia pergi lagi, Pak.
Ketika mau sampai ke pintu surga, dia balik lagi sangka penuh sangat. Pak duduk boleh demai, Pak. Seperti kita pulang kampung sudah puluhan tahun. Waktu tahu kampung, tanah kecok li adik, kecok li nyok, kabeh mendum, Pak. Hana li tepu-tepu dah. Akhirnya pemuda ini sampai 3 kali dia menghadap Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Tidak penuh, kata Allah. Surga untukmu saja seluas langit dan bumi, kata Allah. Ijau li pemudanya, baik mayang-mayang ya Allah. Panina surga ke lun seluas langit dan bumi, lun hana patua, nejak laju kedih, kata Allah. Ya, Pak. Mengejak dengannya, waktu ke buka betul rupanya, Pak. Seluas langit dan bumi untuk pemuda pembuat dosa ini, Pak. Gara-gara dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita meninggalkan roh ini berpisah dengan tubuh, maka ucapkanlah, sering kita ucapkan ya Hanan, ya Hanan, ya Pak. Kapan diucapkan itu? Sahabat selalu melakukannya ketika ruku, ya Pak. Ya Hanan, ya Hanan. Hanan itu berasal dari kalimat Hanin. Hanin itu apa? Seorang ibu kalau ada anaknya menangis, hana tega ibunya, Pak. Itu Hanin namanya, Pak. Nyan, Pak. Seorang ibu ketika dia jumpai Pak anak lun, kaimo anak lun, dia cari terus anaknya, Pak. Nyan, Pak. Maka ini mana Hanan. Hanan itu seorang ibu yang sayang sekali kepada anaknya. Hanan itu lafaz Allah, zat Allah itu sangat cinta sekali kepada hambanya. Yang dah tapi, Pak. Ya Hanan, ya Hanan. Tapi baik sedang sembahyang berjamaah, sayang kau jamaah lika ni, Pak. Matrib dah lagu dengan kuimu mai. Baca ya Hanan 5 minit ni, Pak. Kalau mau salat tahajud, atau salat sunnah tanpa mengganggu orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hoka kaya. Khudhuhu faghulluhu. Iya, satu ayat lagi, Pak. Tsummal jahima salluhu. Ya, sampai segitu saja. Kemudian masukkan dia ke dalam jahim, ke dalam neraka. Ini maksud jahim di sini. Neraka itu kan ada 7. Ini namanya menyebutkan sebahagian untuk menyebutkan semuanya. Maka cukup disebutkan jahanam saja. Tak perlu disebutkan jahanam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah, tak perlu sebut. Sebut satu saja sudah mencakup yang lain. Ini disebutkan jahim bukan berarti pemuda tadi masuk ke dalam jahim, tidak, Pak. Ya, bisa saja dia masuk ke dalam neraka lain. Ini hanya sebagai simbol, ya, simbol. Ya, contoh seperti ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Dah boleh meng 2 boh apa? Boleh meng 2 boh. Dah bomamplam 2 boh apa? Gepo 2 boh kuning boh. Gelake 2 boh, dah boleh meng 2 boh. Gepo 20 plastik. Ya, ini begitu juga. Tsummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Jahim ini simbol dari neraka-neraka yang lain. Hana perlu sebutkan yang lain. Cuba sebutkan jahim saja. Ya. Biasanya neraka jahim adalah neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang musyrik, Pak. Orang syirik kepada Allah. Maka di dalam tafsir lain disebutkan di dalam jahim itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Walid Al-Mughirah, ada Az bin Wa'il, ada Nadar bin Haris. Ya, ini dalamnya, Pak. Maka menyuruh seorang ingin ketemu dengan tokoh-tokoh ini, maka masuklah ke jahim. Ya. Ulun ingin menumpuk dengan Abu Lahab, yang menumpuk di jahim, Pak. Ulun ingin menumpuk, ya Allah menumpuk dengan Nadar bin Haris. Cuma cerita mentang ulun dengar dalam Al-Quran, yang mati ke di dalam neraka jahim. Saya ingin ketemu dengan paman Nabi, Pak. Paman Nabi. Yang menjaga Nabi. Oh je, neraka jahim je, Pak. Neraka jahim. Kenapa? Karena dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 7 kurang 15 nih, Pak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.